Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom para orang tua saya, kaum umas IGBI Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret dan ini minggu kedua. Mari tetap antusias dalam mengikuti setiap ibadah. Kita tetap antusias untuk datang kepada Tuhan. Mari malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita. Dan kita satukan hati dan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan senantiasa menaikkan pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa dan baik bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan kami mau beria-ria, kami mau datang bersuka cita, meninggikan, memuja Engkau ya Tuhan Allah kami. Karena kami sungguh bersuka cita, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipuji dimuliakan, lindungi sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan wajah yang gembira. Karena Tuhan selalu ada di mana-mana bersama-sama dengan kita. Kiri kananku ada Tuhan. Kita selalu percaya Tuhan ada di mana-mana, amin. Mari kita puji Dia. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindung. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, kita mau datang memuji Dia. Percaya Tuhan selalu ada bagi kita. Serahkan semua masalah kita, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Oh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang baik, selalu ada bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri
Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, oh, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Kami percaya Yesus selalu bersama. Amin. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu senantiasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami percaya dalam setiap kesempatan Tuhan beserta dengan kami. Untuk itu kami tidak mau menyanyiakan hidup kami untuk tetap dekat bersama-sama dengan Engkau. Hidup dalam Tuhan, hidup melayani Engkau. Karena itu tujuan hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, sertai berkati kami. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Yesus, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ada kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kembali berkata kepada-Mu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Hidup kami rindu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami saatnya akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi kekuatan baru, suluh dan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan turun, bahkan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, orang tua saya yang saya kasihi, kita patut mengucap syukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Komisi Umas. Hari ini walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita patut mengucap syukur karena kita masih bisa berjumpa melalui virtual dan tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah yang luar biasa. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah bersama-sama dengan para orang tua kami yang kami kasih ini Tuhan. Biarlah kuasa Allah dinyatakan melalui kebenaran firman. Dan Tuhan, apa yang Kau mau, mari Tuhan Kau berbicara. Hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini. Dan Tuhan juga melawat seluruh orang tua kami. Biarlah kasih Tuhan itu senantiasa dirasakan oleh seluruh orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar bersama-sama dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Komisi Umas dan juga kepada seluruh anggota Umas untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya seluruh orang tua saya di tempat ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Orang tua saya yang saya kasihi, pada hari ini saya diberi tema memiliki komitmen kepada Tuhan. Tema gereja tahun ini adalah The Year of New Wine. Tahun pencurahan anggur baru. Di bulan Januari pembaharuan berkat jasmani, jiwa, dan rohani. Februari pembaharuan karakter. Lalu bulan Maret pembaharuan komitmen. Biasanya untuk memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru kita buat komitmen yang baru. Komitmen tentang apa? Bisa komitmen dengan Tuhan, komitmen pribadi kita dengan Tuhan, lalu komitmen keluarga, atau komitmen pelayanan. Biasanya kita semangat sekali untuk membuat komitmen itu. Namun terkadang di tengah jalan kembali kita tidak melakukan komitmen itu. Nah, apa itu komitmen? Pada saat saya mempersiapkan
firman Tuhan ini, saya mencari apa sih komitmen itu di Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi puji Tuhan, saya mendapatkan ini dari bahan PA yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Arti komitmen menurut KBBI adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, secara terminologi, kata komitmen berasal dari bahasa Latin, komiter, yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Sehingga menurut akar katanya, arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab penuh seseorang terhadap sesuatu hal, baik itu kepada diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun kepada lainnya, terutama kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa komitmen adalah tindakan tertentu atau hal tertentu yang dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh atau konkret. Nah, itu arti komitmen. Jadi bisa diartikan sebagai tindakan tertentu, ya, tindakan tertentu atau hal tertentu yang dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan konkret, ya, nyata, ya, seperti itu. Nah, di tema ini saya juga diberikan ayat firman Tuhan Mazmur 37 ayat 5 oleh pengurus UMAS. Ayat 37 Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan masih mempercayakan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, kita mau percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Nah, apa itu komitmen dari ayat Mazmur 37 ayat 5 ini? Menyerahkan hidup pada Tuhan. Artinya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun terkadang kekhawatiran bisa muncul dalam diri kita. Tetapi kita mau belajar seperti firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Mari serahkan hidup kita pada Tuhan. Saya pun juga belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya belajar untuk percaya kepadanya. Kalau saya khawatir, artinya saya tidak percaya akan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Lalu yang ketiga adalah biarkan Tuhan yang bertindak. Kalau kita yang bertindak bisa enggak? Bisa, tapi babak belur, ngos-ngosan. Ya. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, maka segalanya akan dijadikan luar biasa. Penyerahan diri total, yang namanya total itu ya jangan dipegangin. Kadang-kadang kita percaya, berserah sepenuhnya percaya. Tapi kadang-kadang ada rasa takut dan khawatir. Semua masih belajar. Saya belajar untuk menyerahkan hidup saya secara total kepada Tuhan. Supaya memudahkan untuk Tuhan bertindak dalam hidup saya. Nah, kita mau belajar bersama-sama, contohnya ada di Daniel. Daniel 6 ayat 8 sampai 29 saya akan bacakan secara cepat, baru nanti kita akan kupas. Daniel 6 ayat 8 sampai 29. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah
satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku yang raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambil Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseluruh ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak
terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dan cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemerintahan Raja Darius, orang-orang yang dipercayakan di sana, mereka iri kepada Daniel yang dipercayakan oleh Raja Darius, melebihi dari mereka. Dan sudah dicari kesalahannya, tidak ada kesalahan kecuali yang dilihat oleh mereka adalah ibadahnya kepada Tuhan. Itu yang dicari oleh mereka. Sehingga dikeluarkan undang-undang itu. Supaya apa? Supaya Daniel goyah, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daniel. Daniel berpegang teguh pada komitmennya. Walaupun dilarang berdoa, Daniel tetap berdoa. Karena Daniel pegang teguh pada Allah yang dipercayai, maka Daniel selamat dari gua singa. Lalu selanjutnya, ketaatan dan kesetiaan Daniel itu yang membuat Daniel itu tidak mau dikalahkan oleh situasi dan tekanan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak yang kita hadapi saat ini, saat pandemi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seperti Daniel tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan atau situasi seperti ini? Situasi sekarang ini sulit, tetapi kita mau belajar dari Daniel. Dia memiliki komitmen yang teguh. Dia berpegang pada komitmen yang teguh, yaitu kesetiaan dan ketaatannya pada Tuhan. Banyak sekali bentuk komitmen yang harus umat Tuhan buat dan selalu harus dipegang teguh dengan melakukan pembaharuan komitmen. Jika komitmen dikaitkan dengan sikap kita kepada Tuhan, maka maknanya adalah tekad atau janji penyerahan diri dan ketaatan kita kepada Allah. Secara apa? Secara konkret, secara konsisten, tetap tidak berubah. Sekalipun mungkin saat ini Bapak Ibu melihat anak-anak mungkin tidak seperhatian seperti sebelum kita mengalami pandemi. Karena mereka mungkin kesulitan dalam pekerjaan. Mereka tidak lagi bekerja 1 bulan full sehingga membuat mereka harus memikirkan keuangan keluarga dan harus memikirkan bagaimana caranya
supaya bisa menghidupi keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel sudah memberikan contoh kepada kita untuk kita benar-benar berpegang teguh pada komitmen kita pada Tuhan. Nah, komitmen, tadi yang saya bilang, kita harus memiliki komitmen kepada Tuhan. Jika hari ini kita belum punya komitmen, mari kita mau buat komitmen kepada Tuhan. Komitmen apa yang kita mau buat kepada Tuhan? Kita mau belajar bersama-sama supaya pada saat kita menghadapi kesulitan seperti saat-saat ini, pandemi ini tidak 1 bulan 2 bulan, ini bahkan sudah 1 tahun lebih kita mengalaminya. Tetapi kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mau tergoyahkan oleh keadaan apapun. Seperti Daniel tadi. Undang-undang dibuat untuk apa? Supaya menyembah dewa-dewa atau Allah lain. Tetapi Daniel tidak lakukan itu. Daniel tetap menyembah Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong Daniel. Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada Daniel. Itu yang Daniel lakukan dalam hidupnya. Oleh karena itu, jika orang tua saya kasihi, juga untuk saya, jika di awal tahun saya sudah buat komitmen kembali yang namanya rekomitmen, ya. Kalau kita sudah buat komitmen dan mulai komitmen itu komitmen yang kita buat itu mulai terasa, aduh kok rasanya saya enggak lagi, misalkan nih komitmen tentang baca firman, atau kalau kesulitan mendengar firman, bahkan boro-boro mendengar firman, saya untuk makan aja kesulitan, jadi saya tidak punya alatnya, tidak ada fasilitasnya, HP. Kita bisa minta tolong anak-anak kita untuk bacakan firman itu, jika memang itu ada kesulitan dalam diri kita. Asal kita mau, Tuhan pasti tolong. Nah, kita harus perbarui komitmen itu. Rekomitmen apa yang kita mau lakukan? Misalkan komitmen pribadi. Saya mau memperbarui komitmen pribadi saya dengan Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Atau mungkin saya mau takut akan Tuhan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, misalkan baca firman atau mendengarkan firman itu secara kontinu. Atau mungkin sulit saya tidak bisa melihat dengan jelas. Fasilitas ada, tetapi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Dengarkan. Kalau tidak ada yang bisa bantu, boleh telepon ke gereja. Atau kita mau rekomitmen pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu doa kita kepada Tuhan yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kita mau lakukan itu. Saya pun juga belajar untuk itu. Mari kita rekomitmen, perbarui komitmen kita kepada Tuhan. Atau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Sekalipun sekarang ini melalui online. Bu Maria, usia saya sudah lanjut. Kan sekarang nanti kalau sudah offline pun saya juga belum bisa.
Tetap semangat orang tua saya yang saya kasihi. Tetap semangat. Sekalipun kita beribadah di rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sanggup melawat kita. Tuhan sanggup menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Lalu langkah apa untuk menerapkan? Setelah rekomitmen, langkah apa untuk menerapkan komitmen itu? Lakukan. Kita tidak mau berdiam, tapi mulai lakukan. Just do it. Lakukan itu ya, lakukan. Setelah kita lakukan, kita melangkah. Yang penting kita melangkah dulu. Di saat kita mau melangkah, maka Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan yang akan turun tangan menuntun kita. Tuhan yang akan turun tangan menolong kita. Yang berikutnya adalah evaluasi setiap hari. Saya sudah buat komitmen kepada Tuhan. Lalu sudahkah ya saya lakukan hari ini? Setiap hari kita evaluasi. Tadi saya sudah belum ya? Kalau misal pagi-pagi belum sempat baca, nanti boleh agak siangan dikit. Yang penting kita mau melangkah dan mengevaluasi setiap janji kita kepada Tuhan. Komitmen tadi bisa janji, bisa keterikatan kita pada Tuhan. Ya. Kenapa harus dibuat komitmen? Supaya apa? Supaya kita ini ingat akan janji kita kepada Tuhan. Lalu langkah selanjutnya melekat terus kepadanya. Maka Tuhan yang akan mengingatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami saat ini tidak mengurangi sedikit pun untuk kita beribadah kepadanya. Tidak sedikit pun menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kegiatan yang dilakukan oleh gereja melalui ibadah online, melalui doa secara virtual, mari kita ikuti. Kita alami kuasanya. Kita alami mujizatnya yang luar biasa. Yang masih berlaku dari dahulu sampai sekarang. Sekarang pada ayat penutup. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari orang tua saya yang saya kasihi, ini juga berlaku untuk saya. Kita mau berdiri teguh, tidak boleh goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan ini sungguh Tuhan selalu memperhitungkannya. Dan jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Lakukan dengan setia karena ada upah di dalamnya. Sesungguhnya kita tidak mencari upah itu. Tetapi itu bonus, kalau ada upah itu bonus daripada Tuhan. Mari kita setia, tekun melakukannya seperti Daniel. Dia berpegang teguh dan setia akan komitmen yang sudah dibuat kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia dibela oleh Tuhan yang luar biasa. Di gua singa dia dibela. Karena dia mau berpegang teguh dan setia kepada Allahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus memperbarui komitmen kami.
Kami mau komitmen yang sudah kami buat ini, kami mau terus melakukannya dan kami mau terus memperbaruinya. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami sehingga kami tidak mudah digoyahkan dengan keadaan apapun. Kami tidak mudah digoyahkan dengan situasi apapun karena kami tahu ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan peliharakan hidup mereka, Tuhan sejahterakan orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari orang tua yang saya kasihi, orang tua saya yang saya kasihi, mari kita angkat kedua tangan kita mau mengucap syukur, mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati seluruh orang tua saya yang saya kasihi dengan berkat-berkat yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Itu Tuhan limpahkan atas kehidupan orang tua kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikan segalanya berhasil apa yang dilakukan oleh orang tua kami ini Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan yang sempurna Tuhan berikan untuk mereka bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat ini kami percaya Tuhan limpahkan atas seluruh orang tua kami ini Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap semangat orang tua saya yang saya kasihi. Dan sekalipun kita ibadah online, tidak bertatap muka langsung, tapi percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.